Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan materi yang berjudul Perencanaan SDM. Pembahasan. Yang pertama ada pengertian perencanaan SDM, yang kedua ada manfaat perencanaan SDM, yang ketiga ada tujuan perencanaan SDM, yang keempat langkah-langkah perencanaan SDM, yang kelima tantangan SDM, yang keenam hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen, yang terakhir atau bagian penutup adalah kesimpulan. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Perubahan demografi, yang kedua ada perubahan ekonomi, yang ketiga perubahan teknologi, yang keempat kondisi peraturan dan perundang-undangan, yang kelima perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Lalu ada perencanaan SDM dalam fokus penyusunan program kebijakannya, terdiri dari yang pertama perencanaan kepegawaian atau employment planning adalah menentukan kualifikasi SDM yang dibutuhkan perusahaan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, termasuk jumlah SDM yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, perencanaan program atau planning program, yaitu menyangkut pemilihan alat SDM, mencakup pengordinasian program guna memenuhi rencana SDM dalam bidang kegiatan yang berbeda. Selanjutnya, manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang baik. Yang kedua, dapat lebih meningkatkan efektivitas kerja dalam SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh SDM. Tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan yang ada mengerjakannya. Untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang kelima, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang keenam, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiunan karyawan. Yang ketujuh, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Itu ada langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Lalu yang terakhir yaitu ada perencanaan untuk pengembangan. Tantangan perencanaan SDM. Yang pertama, tantangan eksternal, yaitu berbagai hal yang pertumbuhan ataupun perkembangannya berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Yang kedua, tantangan internal, yaitu suatu kondisi ataupun rintangan atau halangan yang bersumber dari dalam perusahaan dan dalam jangkauan manajemen untuk mengatasinya. Hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama, hubungan perencanaan dengan analisis jabatan untuk membandingkan kecakapan karyawan yang sesungguhnya terdapat dalam organisasi. Yang kedua, hubungan perencanaan dengan penarikan tenaga kerja untuk menarik tenaga kerja cakap yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, hubungan perencanaan dengan seleksi untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi termasuk perinci jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan. Yang keempat, hubungan perencanaan dengan perencanaan karir untuk mendukung perencanaan karir dengan ramalan mengenai lowongan jabatan yang diperkirakan. 5. Hubungan perencanaan dengan kompensasi, kebijakan dan program kompensasi dapat juga mempengaruhi perencanaan SDM. Yang keenam, hubungan perencanaan dengan pelatihan. Adanya program pelatihan dapat digunakan untuk memenuhi jabatan kosong oleh karyawan yang sudah ada.
Yang terakhir, kesimpulan. Perencanaan SDM merupakan fungsi utama yang harus dilakukan organisasi guna menjamin ketersediaannya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Beberapa keuntungan bagi perusahaan besar yang menggunakan perencanaan SDM. Yang pertama, integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Kedua, pemanfaatan SDM yang tersedia secara efektif. Yang ketiga, persaingan SDM dan sasaran perusahaan masa depan tepat guna. Yang keempat, hemat secara ekonomi dalam penerimaan pada pegawai baru. Yang kelima, memperluas informasi SDM sesuai dengan kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal terpenuhi. Yang ketujuh, koordinasi program SDM dan kebutuhan yang tersedia. Kami ucapkan sekian dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Behaki, lalu ada Nisha Zahra, lalu ada Anita Zahra, lalu ada Dina Fitriatasa, dan yang terakhir ada Putri.